Pada 100 tahun yang lalu, Kekaisaran Tudor melakukan invasi ke wilayah kerajaan Midland. Dalam invasi itu, Tudor berhasil merebut benteng Doldre yang cukup penting bagi Midland. Benteng itu kemudian digunakan sebagai basis operasi penting untuk menginvasi kerajaan tersebut. Dan hingga saat ini, perang besar di antara kedua negara tersebut masih terus berlanjut. Cerita lalu berpindah ke salah satu benteng milik Midland, yang mana para prajurit bayaran Tudor sedang berusaha menerobos masuk ke dalam benteng tersebut. Namun, langkah mereka langsung dihentikan oleh ksatria pelindung benteng itu yang bernama Bazuso. Seorang ksatria yang terkenal karena berhasil membunuh 30 orang sendirian. Keberadaannya lantas membuat para prajurit bayaran Tudor sangat ketakutan dan tak ada satupun yang berani untuk menghadapinya. Akan tetapi, seorang remaja yang bernama Guts tiba-tiba maju untuk melawannya. Dengan pedang besarnya, ia kemudian langsung menyerang Bazuso secara bertubi-tubi. Serangan itu seketika mengejutkan Bazuso dan membuatnya sampai terpojok. Bahkan pedang milik Guts berhasil merusak kapak besarnya. Guts lalu kembali mengayunkan pedangnya dan akhirnya berhasil membunuh pria besar itu. Kematian Bazuso lantas membakar semangat para prajurit bayaran lainnya. Dan pada akhirnya, benteng tersebut berhasil mereka kuasai. Sementara Guts akhirnya mendapatkan upah seperti yang sudah dijanjikan. Komandan yang menyewanya juga memuji kemampuan bertarung Guts yang sangat luar biasa. Ia kemudian menawarkan Guts untuk menjadi prajuritnya, dan tentunya dengan bayaran yang berkali lipat dari sebelumnya. Ia bahkan berjanji akan mempromosikan Guts menjadi seorang ksatria. Namun, Guts sama sekali tidak tertarik dengan semua itu, serta mengatakan kalau kerjasama mereka sudah berakhir hari ini. Ia lalu pergi dari tempat itu untuk mencari pertempuran yang lain. Tapi saat dalam perjalanan, dirinya tiba-tiba dihadang oleh sekelompok prajurit bayaran yang ingin merampoknya. Namun, mereka bukanlah tandingan bagi Guts. Hanya dalam waktu singkat, ia berhasil membunuh 2 dari mereka, yang mana hal itu membuat yang lainnya sangat ketakutan. Di saat Guts hendak menyerang mereka, sebuah anak panah tiba-tiba ditembakkan padanya. Di waktu yang bersamaan, komandan para prajurit berkuda itu datang menyerangnya. Tapi Guts masih terlalu kuat baginya. Guts bahkan berhasil menjatuhkannya dan mendapati kalau dia ternyata adalah seorang wanita. Walau demikian, pertarungan di antara mereka masih terus berlanjut. Ia terus menyerang wanita itu secara bertubi-tubi sampai membuatnya terjatuh. Di saat Guts akan membunuhnya, pemimpin kelompok itu yang bernama Griffith tiba-tiba datang untuk menghentikannya. Tanpa banyak bicara, Guts kemudian langsung menyerangnya. Tapi tanpa diduga, Griffith dapat dengan mudah menahan serangannya dan kemudian menyerang balik Guts hingga membuatnya terluka cukup parah. Ketika terbangun, Guts mendapati dirinya sedang berada di kamp para prajurit bayaran yang telah menyerangnya. Wanita yang bertarung melawannya kemudian datang hanya untuk memukulnya. Dengan penuh kekesalan, wanita bernama Casca itu mengatakan kalau Guts harusnya sudah mati. Seorang prajurit bernama Judo lantas meminta Guts untuk memakluminya. Casca bersikap seperti itu lantaran selama 2 hari ini dia tidur bersama dengan Guts untuk menghangatkan tubuhnya yang telah kehilangan banyak darah. Dan hal itu dilakukannya atas perintah Griffith. Setelah mengembalikan pedangnya, Griffith lalu menjelaskan kalau mereka adalah kelompok tentara bayaran yang bernama Band of the Hawk. Guts pun tidak menyangka kalau para anggotanya ternyata masih sangat muda. Ia sendiri sudah mendengar rumor kalau mereka adalah kelompok tentara bayaran yang paling dihindari di medan perang. Di antara mereka semua, Corcus adalah orang yang paling tidak suka dengan kehadiran Guts di camp ini. Ia belum bisa menerima kalau Guts telah membunuh 2 rekan mereka. Sementara itu, Guts bertanya kenapa Griffith tidak membunuhnya pada waktu itu. Griffith lantas mengatakan kalau dirinya ingin Guts menjadi prajuritnya. Ternyata, Griffith telah menyaksikan pertarungan Guts melawan Bazuso sebelumnya. Tadinya, kelompok Band of the Hawk disewa untuk mempertahankan benteng itu selama 3 hari. Tapi berkat mereka, benteng itu bisa bertahan selama 3 bulan, dan penguasanya juga berhasil dievakuasi. Griffith melihat kalau Guts seakan mempertaruhkan nyawanya setiap kali bertarung, dan hal itu sangat menarik perhatiannya. Tapi Guts langsung menolak ajakannya secara mentah-mentah. Ia juga sangat kesal lantaran Griffith seakan-akan tahu tentang dirinya. Untuk yang kedua kalinya, Guts kemudian menantang Griffith bertarung. Guts masih belum bisa menerima kekalahan sebelumnya.
Dan jika ia kalah, Griffith bebas melakukan apapun pada dirinya. Tantangan itu kemudian langsung diterima oleh Griffith. Sementara Casca yang melihat itu coba menghentikan mereka. Tapi Griffith mengatakan kalau ia pasti akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Di saat Guts mengayunkan pedangnya, Griffith dapat dengan mudah menahan serangan tersebut. Ia bahkan berhasil membuat Guts kembali terluka. Guts yang semakin marah dan kesal, lalu kembali menyerangnya secara bertubi-tubi. Tapi semua serangannya berhasil ditahan oleh Griffith. Griffith bahkan sampai membuatnya terpojok dan tak bisa bergerak lagi. Walau demikian, Guts masih belum mau menyerah. Ia kemudian menerjang Griffith hingga membuat mereka terjatuh dari atas tebing. Hal itu lantas membuat Casca dan anggota yang lain sangat khawatir. Tapi Griffith masih bisa bertarung walaupun tanpa pedangnya. Di saat Guts akan menyerangnya, Griffith dengan cepat memiting dan langsung mematahkan tangannya. Guts pun tak bisa berkata-kata lagi selain mengakui kekalahannya. Atas kemenangan itu, Griffith lantas mengatakan kalau Guts sekarang telah menjadi miliknya. Hal itu kemudian membuat Casca sedikit kesal, karena Griffith belum pernah mengatakan hal seperti itu kepada siapapun sebelumnya. Pada malam harinya, Corkus mengajak beberapa rekannya untuk membunuh Guts. Dirinya masih belum terima jika Guts bergabung bersama mereka. Guts yang sudah mendengar gerak-gerik mereka lalu bersiap dengan pedangnya. Tapi sebelum kekacauan terjadi, Casca tiba-tiba datang menghentikan mereka. Dengan sedikit ancaman, ia kemudian meminta mereka agar segera pergi. Namun, ia melakukan ini bukan untuk membantu Guts. Dirinya hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Griffith. Beberapa waktu kemudian, Griffith dan kelompoknya mendapat pekerjaan untuk menyerang markas musuh yang berencana menyerang salah satu benteng milik Midland. Dan secara mengejutkan, Griffith menugaskan Guts untuk menjaga pasukan di belakang. Guts pun langsung menerima tugas tersebut tanpa keraguan. Sementara yang lainnya tidak yakin kalau Guts bisa melakukannya. Tapi berbeda dengan Casca, yang berpikir kalau Griffith pasti sangat percaya pada Guts, sampai ia diberikan tugas sepenting ini. Mereka lalu bergerak menuju markas musuh, menggunakan jalan memutar melalui sungai dan hutan, yang mana mereka akan menyerang dari bagian belakang yang tidak dijaga terlalu ketat. Sesampainya di sana, Griffith dan pasukannya kemudian langsung membakar perbekalan musuh. Sementara beberapa prajurit Tudor yang berjaga di tempat itu sama sekali tak bisa berbuat apa-apa. Penyerangan itu lantas membuat komandan pasukan Tudor yang memimpin camp itu sangat marah. Ia lalu memerintahkan prajuritnya untuk mengejar mereka. Guts yang bertugas sebagai penjaga, kemudian memerintahkan yang lainnya agar segera pergi. Sementara dirinya yang akan melawan para prajurit musuh yang sedang mengejar mereka. Sedangkan itu, Griffith yang sudah kembali ke benteng mendapat kabar kalau Guts masih tertinggal di belakang. Kembali pada Guts, yang sudah terpojok oleh banyaknya prajurit Tudor yang menyerang dirinya. Tapi untungnya, Griffith tiba di waktu yang tepat untuk menyelamatkannya. Mereka lalu dengan cepat kembali ke benteng. Sementara para pasukan Tudor masih terus mengejar mereka. Tapi ketika sampai di benteng, belasan meriam sudah disiapkan untuk menyerang balik para prajurit Tudor tersebut. Serangan meriam itu akhirnya berhasil memukul mundur mereka. Semua anggota Band of the Hawk kemudian bersorak-sorai atas keberhasilan misi mereka. Atas keberhasilan itu pula, banyak dari mereka yang mulai menerima kehadiran Guts. Mereka bahkan memuji Guts atas keberaniannya melawan musuh seorang diri. Walaupun sebagian besar sudah bisa menerima dirinya, tapi Guts belum merasa kalau dirinya merupakan bagian dari kelompok ini. Ketika sedang berbicara dengan Griffith, perhatian Guts kemudian tertuju pada kalung aneh yang selalu dipakainya. Griffith lantas memberitahukan jika kalung bernama Beherit itu didapatnya dari seorang peramal. Konon katanya, orang yang memakai kalung tersebut ditakdirkan akan menguasai dunia. Tapi Griffith hanya menganggapnya sebagai benda keberuntungan saja. Di saat melihat kalung itu dari dekat, Guts pun benar-benar sangat terkejut, yang mana sebuah mata tiba-tiba muncul dari benda misterius tersebut. Griffith lalu menjelaskan kalau hal itu memang kadang-kadang terjadi, tapi ia masih belum tahu bagaimana cara benda itu bekerja. Guts lalu menanyakan kenapa Griffith kembali untuk menolongnya pada waktu itu. Griffith lantas menjawab kalau ia tak mau kehilangan prajurit hebat seperti Guts, karena dirinya membutuhkan bantuan Guts untuk mewujudkan mimpinya membangun kerajaannya sendiri. Mendengar itu lantas membuat Guts sangat penasaran dengan jalan pikiran Griffith, karena menurutnya, tidak mungkin orang biasa yang hanya memiliki ratusan prajurit bisa membangun kerajaannya sendiri. Tapi Griffith mengatakannya seolah-olah hal itu pasti akan terjadi.
Sementara dirinya sama sekali tidak tahu apa yang telah dilakukannya selama beberapa tahun ini. Guts pun kembali mengingat saat dirinya masih menjadi anak buah seorang komandan tentara bayaran yang bernama Gambino. Pada saat itu, dirinya yang hanya seorang bocah tak bisa berbuat apa-apa selain menjadi beban. Tapi ia tak mau menyerah dan terus berlatih dengan keras. Ia juga ikut bertarung seperti para prajurit lainnya. Hingga pada suatu hari, Guts memperlihatkan hasil kemenangannya di medan perang kepada Gambino yang sedang terluka. Ia berharap kalau Gambino akan bangga padanya. Akan tetapi, Gambino sama sekali tidak menghiraukannya dan malah memperlakukannya dengan sangat buruk. Pada malam harinya, Gambino mendatangi Guts dengan niat ingin membunuhnya. Ternyata, Gambino menyalahkan Guts atas apa yang terjadi padanya. Ia juga menyalahkan Guts atas kematian istrinya. Sejak istrinya memungut Guts pada 11 tahun yang lalu, Gambino mengatakan kalau ia selalu mendapat kesialan dan ia sebenarnya mengharapkan Guts mati sejak dulu. Dengan penuh rasa amarah, dia kemudian mulai menyerang Guts. Guts lalu meraih pedangnya untuk membela diri. Namun tanpa diduga, Guts yang coba membela diri malah tak sengaja menghujamkan pedangnya ke tubuh Gambino. Para anggota Gambino kemudian mulai berdatangan dan berpikir kalau Guts telah membunuhnya. Dengan rasa panik dan ketakutan, Guts kemudian segera kabur dari tempat itu. Tapi sialnya, sebuah anak panah mengenai tubuhnya dan membuatnya terjatuh ke jurang. Walau demikian, Guts masih sanggup untuk berdiri. Ia kemudian terus berjalan tanpa arah yang jelas. Dan sejak saat itu, dirinya berkelana menjadi prajurit bayaran sampai akhirnya bertemu dengan Griffith. Ia pun kembali bertanya-tanya kemana dirinya akan pergi selanjutnya. Berkat kemampuannya di medan perang, Griffith kemudian mempromosikan Guts menjadi kapten pasukan penyerang, dan hal itu didapatnya hanya 2 minggu sejak dirinya bergabung. Tapi Guts tidak terlalu menghiraukan hal itu. 3 tahun pun sudah berlalu, Band of the Hawk yang dipimpin oleh Griffith sekarang sudah semakin bertambah kuat. Nama mereka juga semakin ditakuti di medan perang. Bahkan hanya dengan melihat Griffith saja, para prajurit musuh sudah ketakutan terlebih dahulu sebelum bertempur. Banyak dari mereka yang memilih untuk mundur daripada harus bertarung melawan Band of the Hawk. Kemenangan demi kemenangan yang mereka raih lantas membuat Guts semakin dihormati oleh para anak buahnya. Tapi berbeda dengan Casca, yang sangat kesal dengan Guts lantaran selalu bergerak sendirian di tengah pertempuran. Menurutnya, tindakan Guts bisa membahayakan seluruh kelompok mereka. Ia merasa kalau Guts tak pernah berubah sejak 3 tahun yang lalu. Sebelum perdebatan semakin memanas, Griffith tiba-tiba datang untuk menenangkan mereka. Atas semua kemenangan yang mereka dapatkan, sang raja kemudian memberikan penghargaan kepada Griffith dengan mengangkatnya menjadi seorang ksatria. Namun, banyak para petinggi kerajaan yang tidak menyukai hal itu. Mereka menganggap orang biasa seperti Griffith tidak layak diangkat menjadi ksatria. Dengan diangkatnya Griffith menjadi ksatria, lantas menjadikan Band of the Hawk menjadi pasukan reguler kerajaan. Beberapa waktu kemudian, Griffith dan kelompoknya mendapat tugas untuk menyerang markas yang menyimpan persediaan amunisi milik musuh. Griffith lalu menugaskan Guts dan Casca untuk menarik perhatian para penjaga. Dan setelah itu pasukan utama akan menerobos masuk ke dalam. Hal itu lantas membuat Corkus sangat kesal, karena Griffith terus-menerus memberikan peran penting untuk Guts. Beberapa saat kemudian, Guts dan Casca mulai bergerak menyerang pasukan penjaga di markas musuh. Setelah jalan terbuka, Griffith dan pasukan utama kemudian menyerbu masuk ke dalam. Akan tetapi, Guts tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Ia melihat komandan musuh yang memimpin markas itu telah kabur. Guts kemudian mendatangi Griffith dan memintanya untuk segera keluar dari markas ini. Ternyata, musuh telah membakar markas tersebut dan ingin menjebak mereka di dalamnya. Tepat setelah mereka keluar, amunisi yang tersimpan di markas itu kemudian meledak dan menghancurkan segalanya. Melihat itu, komandan markas tersebut yang bernama Adon lantas tertawa kegirangan. Ia berpikir kalau rencananya untuk menjebak Band of the Hawk telah berhasil. Tapi nyatanya, Griffith dan semua anak buahnya berhasil selamat dari ledakan itu. Dan semua itu berkat Guts yang dengan cepat memberikan peringatan. Hal itu juga membuat tugas mereka sudah selesai, dan mereka tak perlu repot-repot menghancurkan persediaan amunisi milik musuh. Sementara di sisi lain, Adon mendapat peringatan keras dari atasannya
setelah mengetahui kalau Griffith dan anak buahnya ternyata berhasil selamat. Beberapa waktu kemudian, sang raja mempercayakan Griffith untuk menyerang salah satu benteng milik Tudor. Walaupun para petinggi kerajaan menentang hal itu, tapi mereka sadar kalau hanya Griffith dan anak buahnya lah yang sanggup melakukan penyerangan tersebut. Sementara itu, Griffith yang berada di medan perang mendapat informasi kalau pasukan penyerang yang dipimpin oleh Guts telah berhasil menyerbu masuk ke dalam benteng milik musuh. Tapi yang menjadi masalahnya, orang yang menjaga benteng tersebut sangatlah kuat dan itu membuat mereka kesulitan untuk membuka jalur bagi pasukan utama. Judo lantas menduga kalau benteng itu dijaga Zod Sang Abadi. Sebelumnya, ia telah mendengar rumor kalau Zod kadang bertarung di antara barisan musuh. Hal itu lantas membuat yang lainnya mulai ketakutan. Zod sendiri dikenal di antara para tentara bayaran sebagai petarung tangguh yang sangat legendaris. Bahkan rumornya, ia telah membunuh sebanyak ribuan prajurit. Tapi hal itu bukanlah satu-satunya alasan yang membuatnya sangat ditakuti. Menurut orang-orang dulu, Zod sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Itulah kenapa dia dijuluki sebagai Zod yang abadi. Tapi menurut Korkus, cerita itu tak lebih dari sebuah dongeng belaka. Sementara itu, Guts tak kunjung mendapat kabar dari anak buahnya yang terlebih dulu masuk ke dalam kastil. Sampai kemudian salah satu anak buahnya keluar dengan tubuh yang sudah terluka parah. Tapi sayangnya, ia segera meregang nyawa sembari menyebut nama Zod. Guts yang tak ingin ada korban lagi, kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam kastil tersebut. Ia juga memperingatkan para anak buahnya agar jangan mengikutinya. Saat masuk ke dalam, Guts pun sampai tak bisa berkata-kata lagi. Ketika melihat semua prajurit yang ia kirim ke dalam tempat itu sudah tewas dengan sangat mengenaskan. Dan setelah melangkah lebih jauh, ia akhirnya bertemu dengan sosok yang disebut-sebut sebagai Zod. Dengan penuh rasa amarah, Guts kemudian langsung menyerangnya. Tapi Zod dapat dengan mudah membuatnya terpental. Sosok misterius itu kemudian mulai menyerangnya secara bertubi-tubi. Sementara Guts hanya bisa menahan dan menghindari semua serangan tersebut. Zod pun sangat terkesan dengan kemampuan Guts yang bisa menahan serangannya. Selama bertahun-tahun, ia belum pernah bertemu dengan orang yang bisa menahan serangannya. Sementara itu, Guts tidak tahu monster apa yang sedang dihadapinya. Dari semua lawan yang pernah ia hadapi, ini adalah yang paling terkuat. Melihat Guts yang sudah siap untuk menyerang, lantas membuat Zod semakin tertarik padanya. Namun tanpa diduga, serangan Guts berhasil merusak pedangnya. Guts kemudian langsung menghujamkan pedangnya ke tubuh sosok besar itu. Namun, serangan itu malah membuat Zod semakin bersemangat untuk bertarung. Karena selama 300 tahun ini, hanya Guts yang bisa membuatnya terluka. Ia kemudian berubah wujud menjadi monster yang sangat mengerikan. Bahkan sampai membuat Guts diselimuti oleh rasa ketakutan. Monster besar itu kemudian menyerang Guts dan hendak meremukkan tubuhnya. Tapi untungnya, Griffith dan pasukannya tiba di waktu yang tepat. Mereka pun sangat terkejut dengan sosok monster yang ada di hadapan mereka. Kedatangan mereka lantas membuat Zod sangat marah dan juga terganggu. Tanpa kenal ampun, ia lalu membantai mereka satu persatu dengan sangat brutal. Sementara itu, Griffith dengan cepat memeriksa keadaan Guts. Mereka lalu menyerang Zod secara bersama-sama, dan serangan itu akhirnya berhasil memotong salah satu tangannya. Tapi hal itu tidak ada apa-apanya bagi Zod. Ia kemudian berbalik menyerang mereka hingga membuat Griffith tidak sadarkan diri. Di saat hendak membunuhnya, Zod tiba-tiba saja berhenti. Ia sangat kaget melihat kalung yang sedang dipakai oleh Griffith. Ia pun tak menyangka kalau orang seperti Griffith akan memiliki beherit dari tangan dewa. Ia kemudian tertawa, seakan sudah memahami hal tersebut. Zod lantas menyarankan Guts agar segera menjauh dari Griffith. Karena di saat ambisi dan impian Griffith sudah hancur, maka Guts pasti akan menghadapi kematiannya. Kematian yang tak akan bisa mereka hindari. Setelah mengatakan itu, Zod lalu pergi meninggalkan mereka. Sementara Guts sama sekali tidak memahami apa yang dikatakan oleh Zod. Sesaat kemudian, Casca dan yang lainnya datang ke tempat itu. Di saat melihat Griffith yang tidak berdaya, Casca lantas menyalahkan Guts atas apa yang terjadi padanya. Beberapa waktu kemudian, kabar mengenai iblis yang dihadapi oleh Band of the Hawk mulai menyebar ke seluruh istana. Tapi para petinggi istana hanya menganggapnya sebagai rumor yang dibuat-buat untuk mendramatisasi kemenangan mereka. Sementara itu, Guts berniat menemui Griffith yang telah sadarkan diri. Tapi Casca langsung menghalanginya, karena Griffith saat ini sedang dikunjungi oleh sang raja dan para petinggi kerajaan lainnya. Namun,
Guts sama sekali tidak peduli akan hal itu. Dan tiba-tiba saja, Casca langsung memukulnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di sini, ia kembali menyalahkan Guts atas apa yang terjadi pada Griffith. Ia juga tak memahami kenapa Griffith sangat menghargainya. Mendengar itu, Guts kemudian memutuskan untuk pergi tanpa membalas perkataannya. Pada keesokan harinya, Griffith mendatangi Guts yang sedang berlatih. Griffith lalu menanyakan bagaimana dirinya bisa selamat saat melawan Zod. Guts lantas mengatakan kalau semua itu berkat kalung yang sedang dipakainya. Namun, Guts tidak memberitahukan ucapan Zod sesaat sebelum pergi. Ia sangat yakin kalau Zod pasti mengetahui tentang benda misterius tersebut. Griffith pun mulai percaya kalau kalung yang dipakainya memang benar-benar bisa melindunginya. Di tengah obrolan mereka, sang raja dan adiknya yang bernama Julius tiba-tiba mendatangi mereka. Sang raja mengatakan kalau Julius adalah orang yang akan naik tahta menggantikan dirinya. Berbeda dengan sang raja, Julius sendiri terang-terangan memperlihatkan ketidaksukaannya dengan keberadaan Griffith dan pasukannya di istana. Pandangan Griffith kemudian langsung tertuju pada seorang gadis yang berdiri di belakang sang raja. Dia adalah satu-satunya putri sang raja yang bernama Charlotte. Di saat hendak pergi, putri Charlotte tak sengaja tersandung dan akan terjatuh. Tapi Griffith dengan sigap langsung menopang tubuhnya. Julius yang melihat itu kemudian langsung menampar Griffith dan menganggapnya telah melakukan pelecehan terhadap sang putri. Sebelum situasi semakin memanas, Griffith kemudian meminta maaf atas tindakannya. Beberapa hari kemudian, Griffith dan pasukannya ditugaskan untuk menyerang salah satu benteng yang telah dikuasai oleh Tudor. Dan secara kebetulan, benteng itu dijaga oleh Adon dan pasukannya. Adon sangat percaya diri kalau musuh tidak akan bisa memasuki benteng ini. Selain para prajuritnya yang sudah bersiaga, benteng ini juga dilindungi oleh sebuah sungai yang membuat pasukan musuh sulit untuk menembusnya. Namun, Griffith telah menyusun sebuah rencana agar bisa menyerbu masuk ke dalam benteng tersebut. Guts dan pasukannya kemudian membuat beberapa tali penyeberangan di antara kedua sisi sungai tersebut. Setelah itu, mereka lalu menyeberangkan satu persatu kuda beserta persediaan yang mereka butuhkan. Sementara Griffith dan pasukan utama masih terus mengamati bagian depan benteng tersebut. Guts lalu mengirim sebuah pesan pemberitahuan kepada Griffith. Dan setelah membaca surat itu, Griffith kemudian memimpin pasukan utamanya bergerak menuju benteng musuh. Akan tetapi, mereka tiba-tiba berhenti dan hanya sekedar menampakkan diri kepada musuh. Hal itu kemudian membuat semua prajurit yang menjaga benteng itu bersiaga untuk bertempur. Tapi Adon yang merasa ada yang aneh dengan gerak-gerik mereka, lantas menduga kalau ini adalah sebuah perangkap. Ia kemudian memperingatkan pasukannya agar jangan terpancing keluar dan membiarkan mereka begitu saja. Setelah mendapat kabar kalau semua pasukan penyerang yang dipimpin oleh Guts telah berhasil menyeberangi sungai, Griffith lalu memerintahkan pasukannya untuk mundur kembali ke dalam hutan. Hal itu lantas membuat Adon dan pasukannya berpikir kalau mereka sudah aman. Namun tanpa mereka sadari, Guts dan pasukannya tiba-tiba menerobos gerbang belakang benteng tersebut yang hanya dijaga oleh segelintir prajurit. Serangan kejutan itu lantas membuat Adon dan pasukannya sangat terkejut. Ia lalu memerintahkan semua pasukan penjaga gerbang depan agar segera kembali ke dalam benteng. Guts kemudian menggunakan kesempatan itu untuk membuka gerbang benteng tersebut. Setelah itu, ia kemudian mengirimkan sinyal pemberitahuan kepada Griffith yang sudah bersiap untuk menyerang. Di saat mendengar sinyal dari mereka, Griffith bersama pasukan utama lalu bergerak menyerbu benteng tersebut. Hal itu lantas membuat Adon benar-benar sangat terkejut. Ia tak menyangka kalau mereka akan diserang dari dua sisi seperti ini. Tak butuh waktu lama, Griffith dan pasukannya akhirnya berhasil menguasai benteng tersebut. Sementara Adon yang tidak ingin mati seperti para prajuritnya, kemudian memutuskan untuk kabur menggunakan sebuah rakit. Saat kembali ke markas, Adon lagi-lagi mendapat sumpah serapah dari atasannya yang bernama Jenderal Boscon. Ia tak habis pikir bagaimana bisa Adon dengan mudahnya menyerahkan benteng sepenting itu. Adon kemudian diberikan peringatan terakhir jika masih ingin hidup. Atas keberhasilannya merebut benteng Brax, sang raja kemudian mengangkat Griffith menjadi bangsawan kerajaan. Karisma yang dimiliki oleh Griffith juga membuatnya menjadi bahan pembicaraan oleh para wanita. Sementara Julius semakin kesal akan hal itu. Di tengah kerisauannya, salah satu menteri bernama Vos kemudian mendatanginya untuk memberitahukan kalau Griffith dan pasukannya telah ditugaskan untuk mengawal raja dan para bangsawan yang akan mengadakan acara perburuan.
Hal itu lantas membuat Julius semakin kesal, karena biasanya hanya pasukan terbaik kerajaanlah yang diberikan tugas tersebut. Alih-alih menenangkannya, Foss malah mulai memprovokasinya dengan mengatakan kalau hal ini terus dibiarkan, Griffith bisa saja dipromosikan menjadi seorang jenderal. Tapi jika Julius tak ingin hal itu terjadi, Foss kemudian menyarankannya agar segera menyingkirkan Griffith di saat perburuan nanti, mau itu dengan panah nyasar ataupun serangan binatang buas. Mendengar itu, Julius pun langsung tahu apa yang harus dilakukannya. Beberapa hari kemudian, sang raja dan para bangsawan kerajaan mengadakan acara perburuan di dalam hutan. Guts dan beberapa orang yang dipilih oleh Griffith juga ikut untuk menjaga mereka. Putri Charlotte juga ikut menyaksikan acara perburuan tersebut, walaupun ia sebenarnya tidak begitu menyukainya. Sementara itu, Julius tak hentinya mengamati Griffith yang sedang bersama dengan sang putri. Secara kebetulan, hewan buruan yang sedang dikejar oleh para bangsawan itu berlari ke arah sang putri. Hal itu kemudian membuat kuda yang ditungganginya kaget dan berlari ke dalam hutan. Griffith yang tak mau terjadi apa-apa pada sang putri kemudian langsung mengejarnya dan menenangkan kuda tersebut. Sang putri yang sangat ketakutan pun langsung memeluk Griffith. Namun tanpa mereka sadari, salah satu anak buah Julius sedang mengamati mereka dari dalam hutan. Dan secara tiba-tiba, orang itu menembakkan panah yang tepat menembus dada Griffith, yang kemudian membuat Griffith tumbang seketika. Guts dan Casca lalu datang ke tempat itu untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dan untungnya, Griffith masih baik-baik saja. Anak panah itu secara kebetulan tepat mengenai kalung yang selalu dipakainya. Dan itu membuatnya tidak terluka sedikit pun. Griffith pasti akan mati jika terkena sedikit goresan saja. Karena anak panah itu ternyata telah dilumuri dengan racun yang sangat mematikan. Hal itu kemudian membuat mereka bertanya-tanya siapa orang yang berniat membunuh Griffith. Sementara Griffith seakan sudah tahu siapa orang tersebut. Kegagalan itu lantas membuat Julius sangat murka, karena selain gagal menyingkirkan Griffith, sekarang orang-orang di istana berpikir kalau ini adalah upaya pembunuhan yang dilakukan terhadap sang putri. Dan terlebih lagi, semua orang kini menganggap Griffith sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan sang putri. Tanpa disadari, pembicaraan mereka sedang dikuping oleh salah satu pelayan istana. Pada malam harinya, Griffith memanggil Guts ke ruangannya. Di sini, Griffith kemudian meminta Guts untuk membunuh seseorang, dan targetnya adalah orang yang akan menjadi penguasa Midland selanjutnya. Griffith telah membayar seseorang untuk mencari tahu tentang racun panah yang ditembakkan padanya. Dan itu adalah jenis racun mahal yang tidak mudah dibeli oleh orang biasa. Baru-baru ini, hanya ada satu orang yang membeli racun tersebut, dan orang itu adalah pemanah terbaik di dalam pasukan milik Julius. Mata-mata yang dibayar oleh Griffith juga telah melihat seseorang keluar dari ruangan Julius pada hari ini. Dan kemungkinan dia adalah orang yang telah menembakkan panah padanya. Griffith yakin kalau hanya Guts-lah yang bisa melakukan pekerjaan ini. Tanpa banyak bicara, Guts pun langsung menerima pekerjaan tersebut. Pada malam itu juga, Guts menyelinap masuk ke dalam tempat tinggal Julius. Di sana, ia melihat Julius yang sedang berlatih pedang dengan putranya yang bernama Adonis. Julius sendiri sangat keras mendidik putranya. Ia tidak ingin putra satu-satunya itu tumbuh menjadi orang yang lemah, mengingat kalau Adonis adalah orang yang akan menggantikannya kelak menjadi raja. Di waktu yang bersamaan, sang raja sedang mengadakan jamuan di istana. Sebagai seorang bangsawan, Griffith juga ikut menghadiri acara tersebut. Kembali pada Julius, yang masih dihantui oleh bayang-bayang Griffith. Di tengah kegelisahannya, ia tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Guts di tempat itu. Dan tanpa banyak bicara, Guts kemudian langsung menebas tubuhnya, yang kemudian membuatnya tewas di saat itu juga. Secara kebetulan, Adonis datang ke tempat itu dan menyaksikan apa yang terjadi. Guts yang tidak ingin ada satupun saksi kemudian langsung membunuhnya. Tapi ia seketika merasa sangat bersalah di saat menyadari bahwa yang dibunuhnya hanyalah seorang bocah. Ia lalu dengan cepat kabur dari tempat itu di saat para penjaga mulai berdatangan. Walau sudah terkena panah, tapi ia masih bisa melarikan diri melalui gorong-gorong bawah tanah. Dari sana, ia kemudian pergi ke sebuah bar untuk bertemu dengan Griffith. Tapi ia hanya mendapati Casca dan yang lainnya di tempat itu. Setelah mengetahui Griffith ada di mana,
Guts kemudian segera pergi menuju istana. Ia tak peduli, walaupun Casca berusaha melarangnya agar jangan pergi ke tempat itu. Tapi langkahnya tiba-tiba saja berhenti di saat melihat Griffith yang sedang berduaan bersama dengan sang putri di sebuah taman. Sementara itu, sang putri yang sangat penasaran bertanya kenapa para lelaki sangat suka berperang. Griffith lantas mengatakan kalau mereka bertarung demi melindungi sesuatu yang berharga, seperti ia dan kelompoknya yang dibayar untuk melindungi kerajaan ini. Tapi bagi Griffith, ada yang lebih penting dibandingkan semua itu, dan itu adalah sesuatu yang dikejar sendiri dan bukan demi orang lain. Hal yang dimaksud oleh Griffith adalah sebuah mimpi. Baginya, impian adalah sesuatu yang bisa membuat orang merasa hidup, sementara orang yang tidak memiliki tujuan hidup adalah orang yang paling dibencinya. Mendengar itu, lantas membuat sang putri mulai jatuh hati kepada Griffith. Ia sangat terkesan dengan jalan pikiran Griffith layaknya seorang ahli filsafat. Putri Charlotte juga yakin kalau semua teman-temannya pasti kagum dengan Griffith. Tapi Griffith langsung menegaskan kalau mereka bukanlah temannya. Mereka tak lebih dari prajurit yang rela mengorbankan diri mereka demi mewujudkan impiannya. Menurutnya, teman adalah seseorang yang harus berdiri sejajar dengannya. Mendengar itu, seketika membuat Guts tersentak dan seakan membuat matanya terbuka kembali. Ia tak menyangka kalau selama ini Griffith ternyata tidak menganggapnya sebagai teman, tapi tak lebih dari sebuah bidak yang dijalankan untuk mewujudkan impiannya. Sesaat kemudian, seorang pelayan datang memberitahukan bahwa Julius dan putranya sudah tewas dibunuh. Beberapa waktu kemudian, sang raja mempercayakan Griffith untuk memimpin pasukan kerajaan bertempur melawan pasukan Tudor. Sebelum berangkat ke medan pertempuran, Menteri Foss memberikan selamat kepada Griffith. Karena dengan kematian Julius, sekarang hanya Griffith lah yang dianggap bisa melindungi kerajaan ini. Foss kemudian menyinggung percobaan pembunuhan yang dilakukan terhadap sang putri. Ia mengatakan kalau panah itu mungkin memang ditujukan kepada Griffith dan bukan untuk sang putri. Ia kemudian memperingatkan Griffith agar selalu berhati-hati, karena orang-orang di istana ini bisa saja merencanakan sesuatu. Tapi Griffith sama sekali tidak menghiraukan ucapannya dan kemudian pergi begitu saja. Melihat ekspresi Griffith yang sangat tenang, Foss lantas mulai ragu kalau Griffith bukanlah dalang di balik pembunuhan Julius. Namun tiba-tiba, Griffith menatapnya dari kejauhan dengan sangat tajam, yang mana itu seketika membuat Foss sangat panik dan juga ketakutan. Ia sangat khawatir kalau Griffith sudah tahu bahwa dirinya juga terlibat dalam upaya pembunuhannya. Sementara itu, Putri Charlotte secara tergesa-gesa mendatangi Griffith, hanya untuk memberikan sebuah kalung berharga miliknya kepada Griffith. Ia berharap jika kalung itu akan membuat mereka selalu bertemu kembali. Awalnya Griffith tak mau menerimanya, setelah mengetahui jika kalung itu dulunya milik sang ratu. Namun pada akhirnya, ia tak bisa menolak setelah sang putri terus memaksanya. Namun, sang ratu sama sekali tidak senang dengan tindakan putrinya itu. Menurutnya, seorang putri raja tidak selayaknya memberikan hadiah kepada orang yang lahir dari kalangan biasa. Beberapa waktu kemudian, Griffith dan semua pasukannya berangkat menuju medan pertempuran. Sementara Guts masih terngiang-ngiang dengan ucapan Griffith di malam sebelumnya. Tak lama kemudian, pasukan dari dua kerajaan itu pun sudah saling berhadapan. Pertempuran yang sangat sengit pun terjadi di antara mereka. Di tengah kekacauan itu, Casca kembali bertemu dengan Adon untuk yang kesekian kalinya. Adon yang masih sangat kesal atas kekalahan sebelumnya, lantas hendak membalaskan dendamnya di pertempuran ini. Dia kemudian menyerang Casca secara bertubi-tubi. Sementara itu, Casca tampak berbeda dari biasanya. Ia sangat lemah dan hanya bisa menahan semua serangan Adon. Adon bahkan sampai membuatnya terpojok ke pinggir tebing. Tapi untungnya, Guts datang di waktu yang tepat untuk membantunya. Guts lalu berbalik menyerang Adon sampai membuatnya terjatuh dari kuda. Setelah itu, Guts kemudian hendak membantu Casca yang tampak sempoyongan. Tapi Adon masih belum mau menyerah. Ia kemudian menembakkan anak panah yang tepat mengenai Guts. Hal itu kemudian membuat Guts terjatuh ke dalam jurang bersama dengan Casca. Tapi untungnya, mereka terjatuh ke sungai dan itu membuat mereka berhasil selamat. Guts lalu membawa Casca ke dalam sebuah gua untuk berlindung dari kejaran musuh. Melihat kondisi Casca yang tidak baik-baik saja, Guts lalu menghangatkan tubuh wanita itu menggunakan tubuhnya, seperti yang pernah dilakukan oleh Casca padanya. Sementara di sisi lain, Griffith dan pasukannya akhirnya berhasil memukul mundur pasukan musuh. Pada keesokan harinya, Casca akhirnya sadarkan diri dan kondisinya mulai membaik.
Guts kemudian menjelaskan apa yang telah terjadi. Tapi alih-alih berterima kasih, Casca malah melampiaskan kekesalannya kepada Guts. Ia mengatakan kalau dirinya juga tidak ingin terlahir menjadi wanita yang lemah. Dulunya, Casca hanyalah seorang gadis biasa dari sebuah desa, dan desa mereka sangatlah tandus. Walau demikian, mereka tetap harus membayar pajak tinggi yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk membiayai perang. Banyak orang yang mati setiap tahunnya. Desa mereka juga sering terlibat peperangan lantaran terletak di perbatasan, dan semua orang hanya bisa menyaksikan desa mereka dihancurkan. Pada suatu hari, seorang bangsawan datang ke desa mereka, kemudian menawarkan untuk membawa Casca agar dijadikan sebagai pelayan. Walau sedikit ragu, tapi kedua orang tua Casca akhirnya menerima tawaran tersebut. Namun, Casca tahu kalau orang tuanya hanya ingin mengurangi jumlah tanggungan mereka. Saat dalam perjalanan, bangsawan tersebut malah ingin memperkosa dirinya. Casca lalu mencoba kabur dengan sekuat tenaga. Tapi sayang usahanya berakhir sia-sia. Bangsawan itu kemudian hendak melampiaskan nafsu bejatnya. Tapi sebelum itu terjadi, seorang pemuda berkuda tiba-tiba datang untuk menyelamatkannya. Dan dia adalah Griffith. Pada saat itu, Casca melihat Griffith sebagai sosok malaikat yang diutus untuk menyelamatkannya. Griffith kemudian memberikan pedangnya dan memintanya untuk melakukan sesuatu. Casca yang sudah tahu apa yang harus dilakukannya kemudian membunuh bangsawan tersebut menggunakan pedang itu. Sejak hari itu, ia lalu memutuskan untuk ikut bersama dengan Griffith dan kelompoknya. Hidupnya pun berubah dengan sangat drastis. Dari seorang gadis biasa menjadi prajurit bayaran di medan perang. Pada suatu hari, kelompok mereka disewa oleh seorang bangsawan yang memimpin suatu wilayah. Bangsawan tersebut terkenal sangat kaya, namun ia memiliki reputasi yang buruk dan selera yang sangat aneh, yang mana semua pelayan di rumahnya adalah anak-anak yang diambil dari berbagai desa. Tapi kenyataannya, mereka hanya dijadikan sebagai pemuas nafsu bejat bangsawan tersebut. Hal itu lantas membuat Casca teringat dengan masa lalunya, tapi untungnya Griffith selalu ada untuk menenangkannya. Tidak hanya kepada Casca, Griffith juga sangat memperhatikan semua anggotanya. Hal itulah yang membuat Casca semakin mengaguminya. Tapi pada suatu malam, Casca tak sengaja melihat Griffith yang tanpa busana sedang berduaan dengan bangsawan yang mempekerjakan mereka. Hal itu lantas membuat Casca tak henti memikirkannya. Ia kemudian memberanikan diri untuk memastikannya langsung kepada Griffith. Apakah dirinya salah paham atau bagaimana? Tanpa berbasa-basi, Griffith mengatakan kalau Casca tidak salah melihat. Ia melakukan itu demi mendapatkan uang. Karena untuk mempertahankan pasukan mereka saat ini dibutuhkan uang yang cukup banyak. Apalagi Band of the Hawk saat ini sedang berkembang. Dan sebagai pemimpin, Griffith bertanggung jawab untuk mensejahterakan semua anggotanya. Menurutnya, ia hanya memanfaatkan bangsawan tua itu untuk mendapatkan hartanya. Namun, Casca tidak memahami bagaimana bisa Griffith mengorbankan harga dirinya seperti itu. Griffith lantas mengatakan kalau ini adalah jalan yang sudah ia pilih, daripada harus berperang terus-menerus dan kehilangan banyak prajurit. Mendengar itu, Casca akhirnya bisa memahami kenapa Griffith melakukannya. Ia melihat kalau Griffith adalah orang yang tidak akan pernah meninggalkan mimpinya. Dan karena itulah Casca ingin selalu berada di sisi Griffith sampai mimpinya terwujud. Tapi sejak Guts datang, Casca merasa kalau Griffith lebih percaya kepada Guts. Seolah-olah Guts sudah bersama dengan Griffith sejak lama. Dan hal itu membuatnya merasa sangat iri dan kesal. Secara tiba-tiba, Guts meminta Casca agar berhenti berbicara, karena beberapa prajurit musuh datang untuk mencari mereka. Menyadari bahwa situasi semakin tidak aman, mereka lalu memutuskan untuk berjalan kaki kembali ke markas pada malam harinya. Tapi sialnya, ratusan prajurit yang dipimpin oleh Adon berhasil menemukan mereka. Jika tidak ingin mati, Adon kemudian meminta Guts agar menyerahkan Casca padanya. Tapi Guts langsung menolaknya mentah-mentah. Adon yang sangat kesal lalu memerintahkan prajuritnya untuk menyerang mereka. Namun, mereka tidak ada apa-apanya bagi Guts. Guts dapat dengan mudah membantai siapa saja yang maju melawannya. Tak ada pilihan lagi, Adon lalu memerintahkan adiknya yang bernama Samson untuk maju bertarung. Seorang pria bertubuh besar dengan jirah menutupi seluruh tubuhnya lalu keluar dari dalam kegelapan. Dengan senjata bola besinya, Samson lalu menyerang Guts secara bertubi-tubi. Tapi Guts dapat memukul balik setiap bola besi yang diarahkan padanya. Melihat Guts yang tidak menghindar, Casca pun segera menyadari kalau Guts berusaha melindungi dirinya. Dan tanpa diduga,
pedang milik Guts berhasil menghancurkan bola besi tersebut. Setelah itu, ia kemudian membunuh Samson hanya dengan sekali serangan. Para prajurit Adon kemudian menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Casca dengan panah. Tapi Guts dengan cepat langsung melindungi Casca menggunakan tubuhnya. Guts lalu meminta Casca agar segera pergi dan kembali kepada Griffith, sementara dirinya yang akan menahan mereka seorang diri. Dengan berat hati, Casca lalu pergi dari tempat itu. Namun, beberapa anak buah Adon mengejarnya dari belakang. Sementara itu, Guts harus berjuang sendirian melawan puluhan anak buah Adon yang tersisa. Walau sudah terluka, tapi ia belum tumbang dan terus mengayunkan pedangnya. Kembali pada Casca, yang akhirnya tertangkap dan akan dibunuh. Tapi sebelum melakukan itu, mereka hendak memperkaosnya terlebih dahulu. Di momen ini, Casca sudah hampir pasrah dengan apa yang akan terjadi. Namun tiba-tiba, ia teringat dengan Guts yang masih berjuang sendirian. Ia kemudian mengambil sebilah kayu dan menggunakannya untuk menyerang mereka. Bertepatan dengan itu, Judo dan beberapa prajurit Band of the Hawk akhirnya datang untuk menyelamatkannya. Tanpa berlama-lama lagi, Casca lalu membawa mereka kembali pada Guts. Sesampainya di sana, mereka pun benar-benar sangat terkejut di saat melihat semua prajurit musuh yang sudah tewas bergelimpangan di tanah. Sementara Guts hanya duduk dengan tubuh yang sudah penuh dengan luka. Walau demikian, Guts masih hidup dan baik-baik saja. Mereka lalu segera membawanya kembali ke markas untuk mendapat perawatan. Walau sudah berhasil kembali, tapi Casca tampak tidak terlalu senang. Ia sangat khawatir dengan kondisi Guts yang terluka cukup parah. Casca juga sangat penasaran kenapa Griffith tidak segera melakukan pencarian mereka. Judo lalu menjelaskan, awalnya para bangsawan keberatan mengerahkan pasukan untuk mencari mereka berdua. Tapi Griffith langsung menentang mereka dengan mengatakan kalau Casca dan Guts adalah kunci di dalam pasukannya. Mengetahui itu lantas membuat Casca sangat terharu. Tadinya ia sempat berpikir kalau Griffith tidak memperdulikan mereka. Setelah itu, Casca lalu pergi menemui Guts yang sedang menyendiri. Kali ini sikap Casca terhadap Guts berbeda dari biasanya. Ia sadar kalau Guts terluka seperti ini demi melindungi dirinya. Casca lalu mengoleskan obat pemberian Judo ke luka Guts untuk mempercepat penyembuhannya. Pada momen ini, Guts kemudian memberikan isyarat kalau dirinya akan segera keluar dari Band of the Hawk. Ia sudah memikirkan ini setelah mendengar langsung apa arti pertemanan dari Griffith. Selama ini Guts berpikir kalau Griffith menganggapnya sebagai teman. Tapi nyatanya, Griffith hanya menggunakan dirinya untuk mencapai impiannya. Karena itulah Guts ingin keluar dari kelompok ini dan mencari tujuan hidupnya sendiri. Walau demikian, dirinya akan tetap bersama dengan kelompok ini sampai perang berakhir. Beberapa waktu kemudian, pasukan terkuat Midland yang bernama White Tiger coba merebut kembali benteng Doldrey dari pihak musuh. Akan tetapi, pasukan Jenderal Boscon yang menjaga benteng itu dapat dengan mudah memukul mundur mereka. Hal itu kemudian membuat para petinggi kerajaan Midland sangat kebingungan harus bagaimana lagi. Sejak benteng Doldrey direbut oleh Tudor, benteng itu malah dijadikan titik sentral untuk melakukan invasi. Sekarang adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk merebut Doldrey kembali. Karena saat ini sedang terjadi masalah penerus tahta di dalam kerajaan Tudor. Sang raja lalu memerintahkan agar segera melakukan serangan total ke benteng Doldrey. Tapi para bangsawan langsung menentangnya. Karena mengerahkan seluruh pasukan akan sangat beresiko. Di tengah perdebatan itu, Griffith kemudian meminta sang raja agar memberikannya perintah untuk menyerang benteng Doldrey. Sontak saja hal itu membuat para petinggi lainnya sangat terkejut. Mereka menganggap kalau Griffith sudah terlalu besar kepala. Tapi berbeda dengan sang raja, yang percaya sepenuhnya pada potensi yang dimiliki oleh Griffith dan kelompoknya. Sang raja lalu memberikan perintah pada Griffith untuk melakukan penyerangan ke benteng tersebut. Setelah mengetahui misi mereka selanjutnya, Casca pun tak henti memikirkannya. Karena penguasa benteng Doldrey saat ini adalah Gubernur Genon, bangsawan yang dulu pernah menggunakan jasa khusus dari Griffith. Casca khawatir kalau hal ini akan mengganggu konsentrasi Griffith di medan perang. Sementara di sisi lain, Adon kembali ke benteng tanpa rasa malu sedikit pun. Namun, kemunculannya di benteng lantas membuat Jenderal Boscon benar-benar sangat marah. Karena hanya dendam pribadi, Adon sampai mengerahkan ratusan prajurit, tapi yang didapatnya hanyalah kekalahan dan kematian saudaranya. Jenderal Boscon mengatakan kalau kekalahan Adon sangat memalukan, apalagi mereka hanya kalah melawan satu orang prajurit saja.
Sementara itu, Gubernur Genon sudah mengetahui kalau Band of the Hawk akan menyerang benteng ini. Ia kemudian memperingatkan Boscon agar jangan membunuh pemimpin kelompok tersebut. Genon ingin Griffith ditangkap dan dibawa hidup-hidup ke hadapannya. Beberapa hari kemudian, semua pasukan Band of the Hawk akhirnya telah tiba di benteng Doldrey. Sementara di sisi lain, Jenderal Boscon sudah bersiap untuk menghadang mereka. Griffith kemudian memerintahkan pasukan penyerang yang dipimpin oleh Guts untuk maju menyerang. Pertempuran hebat pun terjadi di antara mereka. Perhatian Boscon kemudian langsung tertuju pada Guts, yang dengan brutalnya membantai barisan terdepan mereka seorang diri. Di saat melihat aksinya, Boscon pun langsung menyadari kalau Guts adalah orang yang telah mengalahkan Adon dan ratusan prajuritnya. Sementara itu, Genon sangat kesal karena Boscon mengerahkan kekuatan penuh untuk menghadapi pasukan Griffith yang hanya berjumlah 5.000 prajurit saja. Ia khawatir kalau Griffith akan terbunuh dalam pertempuran ini. Sementara itu, perbedaan jumlah pasukan yang mereka miliki membuat Guts sulit untuk menembus pertahanan lawan. Griffith kemudian memerintahkan semua pasukannya untuk segera mundur. Sementara Boscon merasa ada yang mencurigakan dengan pergerakan mereka. Ia pun memilih untuk tidak melakukan pengejaran. Namun, Genon datang dan memerintahkan Boscon bersama pasukannya untuk mengejar mereka dan menangkap Griffith hidup-hidup. Walau kurang setuju, tapi Boscon tak bisa menolak perintah tersebut. Akan tetapi, apa yang sempat dikhawatirkan oleh Boscon pun benar-benar terjadi. Setelah semua pasukan keluar dari dalam benteng, pasukan yang dipimpin oleh Casca diam-diam bergerak di dalam badai pasir. Mereka lalu menghabisi penjaga benteng itu dan menyerbu masuk ke dalamnya. Tapi mereka langsung dihadang oleh Adon yang ternyata masih berada di benteng tersebut. Sementara itu, pertempuran sengit masih terjadi di luar sana. Walau demikian, tidak ada satupun prajurit musuh yang bisa mendekati Griffith. Dan itu berkat Guts yang dengan tangguh membantai semua prajurit musuh yang mendekatinya. Melihat itu, Jenderal Boscon pun tak punya pilihan lagi selain turun sendiri untuk melawannya. Kekuatan di antara keduanya pun tampak seimbang. Tapi Guts tak bisa menyangkal kalau Boscon sangatlah kuat. Namun, jika dibandingkan dengan monster yang pernah dilawannya, hal ini masih belum ada apa-apanya. Tidak jauh dari tempat itu, terlihat Zod yang sedang menyaksikan pertarungan mereka. Sementara itu, Casca yang dihadapi oleh Adon kali ini berbeda dari sebelumnya. Sekarang Casca sudah lebih siap dan sedang dalam kondisi terbaiknya. Alhasil, Adon pun dapat dengan mudah dikalahkan. Adon yang takut mati kemudian memohon agar Casca mengampuni nyawanya. Dan di saat Casca lengah, Adon dengan liciknya menembakkan panah beracun kepada Casca. Ia lalu menyerang Casca yang sudah semakin lemah. Namun tanpa diduga, Casca berhasil menghindar dan kemudian langsung menebas kepala Adon untuk membuatnya tidur selamanya. Kembali pada Guts yang secara mengejutkan berhasil dijatuhkan dari kudanya. Pedang milik Guts juga telah dihancurkan oleh Boscon. Anak buah Guts kemudian hendak membantunya, tapi Boscon langsung membantai mereka layaknya serangga. Melihat itu, Zod kemudian melempar pedangnya dan tepat terjatuh di depan Guts. Di saat Boscon akan menyerangnya, Guts kemudian dengan cepat mengambil pedang itu, lalu mengayunkannya sekuat tenaga ke arah Boscon. Dan secara mengejutkan, Guts berhasil membunuhnya hanya dengan sekali serangan. Kematian Boscon seketika meruntuhkan mental para prajurit Tudor. Apalagi di saat mengetahui kalau benteng Doldrey telah berhasil direbut. Alhasil, sebagian besar dari mereka memilih untuk kabur dari medan pertempuran. Sementara Genon hanya bisa pasrah ditinggalkan oleh semua prajuritnya. Genon kemudian coba mengingatkan Griffith tentang kerjasama yang dulu mereka jalani. Tapi Griffith mengatakan kalau mereka tidak memiliki hubungan apapun. Ia menganggap Genon hanya sebagai batu loncatan untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Setelah mengatakan itu, Griffith kemudian langsung membunuhnya. Keberhasilan Griffith merebut benteng Doldrey lantas membuat para petinggi kerajaan mulai ketar-ketir. Sebab kemenangan besar ini akan membuat posisi Griffith semakin tinggi. Foss kemudian mengumpulkan para bangsawan yang sejalan dengannya. Ia sudah mempunyai rencana untuk membunuh Griffith saat acara jamuan kemenangan nanti, yaitu dengan menggunakan racun yang sangat mematikan. Secara mengejutkan, sang ratu tiba-tiba ikut bergabung dengan diskusi mereka. Wanita itu mengatakan kalau mereka bisa mempercayakan rencana itu padanya. Saat kembali ke ibu kota, semua orang menyambut Griffith dan pasukannya layaknya para pahlawan. Sementara itu, Foss sangat yakin kalau rencana mereka akan berhasil. Apalagi kali ini sang ratu ikut terlibat di dalamnya.
Tapi pikirannya seketika berubah di saat mendapat sebuah surat dari seseorang yang tidak diketahui. Dan ketika membaca surat itu, Foss langsung panik dan juga keringat dingin. Pada malam harinya, sang raja mengadakan jamuan atas keberhasilan Griffith merebut benteng Doldrey. Orang-orang terdekat Griffith juga ikut menghadiri acara jamuan tersebut. Kedatangan mereka kemudian langsung menjadi magnet bagi para wanita. Namun, Guts dan Casca merasa kalau mereka tidak cocok dengan hal semacam ini. Mereka kemudian memilih untuk keluar dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, sang raja akhirnya datang ke acara jamuan tersebut. Sang raja kemudian mengumumkan kalau Tudor telah meminta perjanjian gencatan senjata secara resmi. Itu artinya, perang besar yang telah berlangsung selama 100 tahun ini sudah berakhir. Sang raja kemudian memberikan pujian kepada semua yang telah berjuang dalam perang ini, terutama kepada Griffith dan pasukannya yang telah membawa kemenangan pada mereka. Ia juga memberitahukan bahwa dirinya akan mengangkat Griffith menjadi jenderal. Selain itu, ia juga akan memberikan gelar Ksatria Putih kepada Griffith. Itu artinya, Griffith akan menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di dalam pasukan kerajaan Midland. Sementara semua anggota Band of the Hawk akan diangkat menjadi bangsawan. Setelah itu, sang raja lalu mengajak mereka semua bersulang untuk merayakan kemenangan ini. Tanpa sedikit pun keraguan, Griffith kemudian langsung meminum anggur yang diberikan padanya. Dan secara tiba-tiba, ia langsung terjatuh setelah meneguk anggur tersebut. Sontak saja hal itu membuat semua orang sangat terkejut. Pada waktu yang bersamaan, tampak seseorang yang sangat mencurigakan dengan cepat pergi meninggalkan istana itu. Tapi Guts yang sudah menunggunya di pinggir jalan kemudian langsung menghabisinya. Beberapa saat kemudian, sang ratu mengumpulkan Foss dan para kroninya di suatu tempat untuk membicarakan keberhasilan mereka membunuh Griffith. Mereka lantas memuji Foss atas rencana jitu yang telah dibuatnya. Tapi mereka sangat khawatir kalau pelayan yang menaruh racun itu akan mengaku. Foss kemudian menenangkan mereka serta mengatakan kalau masalah itu sudah diatasi. Untuk memastikannya, Foss kemudian pergi dari tempat itu untuk memeriksa keadaan di istana. Sementara itu, sang ratu sangat puas atas kematian Griffith. Ia tak bisa menerima jika putrinya dekat dengan orang biasa seperti Griffith. Di tengah pembicaraan mereka, kebulan asap tiba-tiba keluar dari bawah lantai. Dan anehnya lagi, satu-satunya pintu keluar dari ruangan itu tak bisa dibuka. Api kemudian mulai menjalar masuk ke dalam tempat itu. Sang ratu yang sangat panik kemudian memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun benar-benar dibuat sangat terkejut di saat melihat Griffith yang berdiri mengamati mereka tidak jauh dari tempat itu. Sang ratu pun segera menyadari kalau dirinya sudah dijebak. Ia juga sangat kebingungan kenapa Griffith masih hidup. Karena dokter sendiri menyatakan kalau Griffith sudah meninggal. Griffith lantas mengaku bahwa yang diminumnya bukanlah racun, tapi obat rahasia yang bisa menyebabkan koma. Walaupun tindakannya cukup berbahaya, tapi hasil yang didapatnya cukup setimpal. Seluruh bangunan itu akhirnya runtuh menimpa mereka semua. Setelah itu, Griffith kemudian mendatangi Foss dan mengatakan kalau tugasnya sudah selesai. Ternyata, Foss lah orang yang membantu Griffith menjebak sang ratu. Dengan raut wajah ketakutan, Foss lalu bertanya bagaimana bisa Griffith mengetahui rencananya. Griffith kemudian menjawab kalau ia bisa melihat kebencian di dalam mata Foss saat mereka bertemu. Griffith juga sudah menyadari bahwa beberapa orang di istana tidak menyukainya, dan Foss pasti akan membujuk mereka untuk membunuhnya. Namun, ia tidak menyangka kalau sang ratu juga akan terlibat. Griffith kemudian membawa Foss untuk bertemu kembali dengan putrinya. Ternyata, Griffith telah membayar beberapa bandit untuk menculik putri Foss, dan karena itulah Foss mau tak mau menuruti apa yang diperintahkan oleh Griffith. Setelah mendapatkan bayaran dari Griffith, para bandit itu kemudian berencana memerasnya dengan informasi yang mereka miliki. Tapi Guts tiba-tiba muncul dan langsung membantai mereka semua. Setelah semua kejadian itu, Griffith lalu menanyakan kepada Guts apakah dirinya orang yang jahat, karena ia telah membuat Guts melakukan semua pekerjaan busuk dan kotor, sementara dirinya sendiri seakan tidak ingin mengotori tangannya. Mendengar itu, Guts lantas menjawab kalau dirinya memang sudah menjadi pembunuh sejak dulu. Sementara Griffith melakukan ini demi mewujudkan impiannya. Dan Guts sama sekali tidak masalah dengan hal itu. Dari sana, mereka lalu pergi menemui Casca dan yang lainnya. Mereka semua pun sangat bahagia di saat melihat Griffith yang ternyata masih hidup. Pada keesokan harinya, sang raja memimpin upacara pemakaman sang ratu.
Semua orang lantas bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Setelah menyelesaikan semua tugasnya, Guts lantas berpikir kalau ini adalah waktu yang tepat baginya untuk pergi. Di saat semuanya sedang terlelap, Guts kemudian mengemas semua barang-barangnya dan pergi meninggalkan mereka semua. Namun, Casca secara kebetulan melihatnya berjalan keluar. Tanpa berpikir panjang, ia kemudian segera mengejar Guts dan berusaha menahannya agar jangan pergi. Tapi Guts sudah bulat pada keputusannya. Ia berkata kalau dirinya tidak ingin terkubur di dalam impian Griffith. Sebuah jawaban yang seketika membuat Casca tak bisa berkata-kata lagi. Sesaat kemudian, Judo dan Corkus datang ke tempat itu. Mereka lalu membawa Guts ke sebuah bar untuk minum bersama yang terakhir kalinya. Berbeda dengan Casca, Judo tidak ingin menghalangi Guts jika itu sudah menjadi keputusannya. Ia pun hanya bisa berharap kalau Guts akan mendapatkan apa yang dikejarnya. Judo kemudian menyarankan Guts agar membawa Casca bersamanya, karena Casca tidak akan pernah bersama dengan Griffith. Griffith hanya mengejar satu hal, dan Judo sangat yakin kalau mendapatkan hati Putri Charlotte adalah jalan tercepat yang akan dipilih oleh Griffith. Tapi Guts sama sekali tidak tertarik dengan ide tersebut. Lagi pula, ia menganggap Casca hanya sebagai rekan kerja saja. Saat keluar dari kota, Guts sudah ditunggu oleh Griffith bersama rekan-rekannya yang lain. Tanpa berbasa-basi lagi, Griffith kemudian langsung menghunus pedangnya. Sama seperti yang pernah mereka lakukan dulu, Guts harus bertarung melawannya jika ingin bebas. Guts pun langsung menerima tantangan tersebut, walaupun Casca sama sekali tidak setuju dengan apa yang akan mereka lakukan. Judo lantas memperingatkannya agar jangan ikut campur, karena ini adalah urusan mereka berdua. Semuanya pun seketika menjadi hening. Jauh di lubuk hatinya, Casca berharap kalau Griffith bisa menghentikan Guts. Dengan demikian, semuanya akan kembali seperti biasanya. Secara tiba-tiba, Griffith melancarkan serangan terlebih dahulu, tapi ayunan pedang Guts dapat dengan mudah menghancurkan pedangnya, dan bahkan hampir saja membuatnya terluka. Sontak saja melihat itu membuat mereka semua sangat terkejut. Griffith pun hanya bisa pasrah menerima kekalahannya. Ia benar-benar syok sampai tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu, Guts mengucapkan selamat tinggal dan perlahan berjalan menjauh meninggalkan mereka. Situasi ini kemudian membuat Casca sangat dilema. Ia sama sekali tidak tahu harus melakukan apa dan hanya bisa memanggil Guts sekuat tenaga. Tapi Guts tidak pernah menoleh sampai ia menghilang dari pandangan mereka. Sementara itu, Guts berpikir kalau Griffith akan baik-baik saja tanpa dirinya. Pada malam harinya, Griffith masuk ke dalam kamar Putri Charlotte secara diam-diam. Ia tampak seperti kehilangan arah dan juga sangat putus asa. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Griffith kemudian meniduri sang putri. Secara kebetulan, salah satu pelayan istana melihat apa yang sedang mereka lakukan. Pada keesokan harinya, Griffith yang hendak pergi dari istana tiba-tiba dikepung oleh ratusan prajurit kerajaan. Ternyata, apa yang terjadi semalam telah diketahui oleh sang raja. Griffith pun hanya bisa pasrah saat dirinya ditangkap. Sementara jauh di tempat yang berbeda, terlihat Guts yang saat ini tinggal bersama seorang pandai besi bernama Godo dan juga cucu perempuannya yang bernama Erika. 1 tahun lamanya Guts tinggal bersama dengan mereka. Tepatnya sejak Guts memutuskan untuk keluar dari Band of the Hawk. Tapi sejak saat itu, Guts masih belum juga menemukan tujuan hidupnya. Ia menjalani kehidupannya dengan berlatih setiap harinya. Sesekali ia juga mengikuti turnamen ketangguhan yang diadakan oleh para bangsawan Tudor, yang mana Guts selalu dapat memenangkan turnamen itu dengan mudah. Melihat ketangguhannya, banyak para bangsawan yang berniat untuk memperkerjakan Guts dengan bayaran yang tinggi. Tapi Guts sama sekali tidak tertarik dengan tawaran tersebut. Beberapa waktu kemudian, Guts memutuskan untuk melanjutkan petualangannya. Tapi sebelum ia berangkat, seseorang tiba-tiba datang untuk meminta Godo membuat pedang dalam jumlah yang banyak secepat mungkin. Saat ditanya apa yang terjadi, pria itu mengatakan kalau kelompoknya ingin memburu para bandit. Sekelompok buronan yang telah banyak dibicarakan oleh orang-orang. Dulunya mereka adalah kelompok tentara bayaran yang berpengaruh besar dalam perang 100 tahun. Dan nama kelompok itu adalah Band of the Hawk. Mendengar itu sontak saja membuat Guts sangat terkejut. Apalagi di saat mendengar kalau kelompok itu sekarang dipimpin oleh seorang wanita bernama Casca. Sementara itu, Casca bersama anggota Band of the Hawk yang tersisa sedang berlindung di dalam hutan.
Banyak dari mereka yang terluka dan juga sangat kelelahan. Di saat mereka semua sedang tertidur, sekelompok pemburu bayaran tiba-tiba datang menyerang dari dalam hutan. Serangan kejutan itu lantas membuat mereka sangat kewalahan. Namun tanpa diduga, Guts datang di waktu yang tepat untuk membantu mereka. Kehadiran Guts seketika membangkitkan semangat mereka semua. Alhasil, mereka berhasil memukul mundur para pemburu bayaran tersebut. Kembalinya Guts lantas membuat mereka sangat senang dan juga bahagia. Judo lalu memberitahukan kalau Griffith telah ditangkap atas dasar pengkhianatan terhadap sang raja. Hal itu terjadi tepat 1 hari setelah Guts memutuskan untuk pergi, dan sejak saat itu, mereka semua menjadi buronan kerajaan Midland. Kepergian Guts ternyata membuat Griffith sangat depresi, dan untuk melampiaskan perasaannya, Griffith sampai melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Judo lalu berkata kalau mereka sedang membuat rencana untuk menyelamatkan Griffith, dan mereka ingin Guts terlibat dalam rencana itu. Berbeda dari yang lain, Corkus tidak begitu senang dengan kembalinya Guts. Menurutnya, Guts adalah orang yang patut disalahkan atas apa yang terjadi pada Griffith. Sementara itu, tampak Griffith yang sedang ditahan di sebuah ruang bawah tanah. Ia selalu mendapatkan siksaan yang sangat menyakitkan setiap harinya di tempat itu. Algojo yang menyiksanya kemudian mengambil kalung yang selalu dipakai oleh Griffith, kemudian membuangnya ke dalam saluran air. Sementara itu, Casca coba melampiaskan unek-uneknya selama ini kepada Guts. Ia sebenarnya sadar kalau dirinya tak akan pernah bisa bersama dengan Griffith, karena Griffith pasti akan memilih Putri Charlotte agar bisa mencapai puncak tahta Midland secepatnya. Walaupun tak bisa berdiri di samping Griffith sebagai seorang wanita, tapi paling tidak dirinya ingin menjadi pedangnya di medan perang. Setidaknya itulah yang dulu ia pikirkan. Tapi saat Guts pergi meninggalkan mereka, Casca merasa kalau hari-harinya bersama dengan Griffith sudah berakhir. Casca yang merasa lelah dengan semua ini lalu hendak mengakhiri hidupnya. Tapi Guts dengan cepat langsung menyelamatkannya. Di momen ini, Casca akhirnya menyadari kalau Guts telah berkali-kali terluka demi dirinya. Ia pun tak bisa menyangkal kalau dirinya telah jatuh hati kepada Guts. Guts kemudian berjanji kalau dirinya akan menyelamatkan Griffith dan membuat kelompok mereka bangkit kembali. Beberapa waktu kemudian, mereka berangkat menuju Midland untuk menjalankan misi penyelamatan Griffith. Pada malam harinya, mereka akhirnya sampai di sebuah pemakaman. Menurut salah satu informan Casca, ada jalan rahasia di pemakaman ini yang terhubung langsung ke tempat di mana Griffith ditahan. Guts dan Casca kemudian menggunakan jalan tersebut. Sementara para anggota yang lain bersiaga di camp menunggu mereka kembali. Tapi tak lama setelah Guts dan Casca pergi, monster-monster yang sangat mengerikan muncul dari dalam hutan dan kemudian memangsa mereka satu persatu. Beberapa saat kemudian, Guts dan Casca akhirnya sampai di tempat pemakaman para raja. Di sana mereka sudah ditunggu oleh 2 orang pelayan. Ternyata, keduanya adalah pelayan yang ditugaskan oleh Putri Charlotte untuk membantu mereka. Yang mana Putri Charlotte sendiri mendukung mereka untuk membebaskan Griffith. Kedua pelayan itu lalu membawa mereka ke tempat di mana Griffith ditahan. Setelah menghabisi para penjaga, mereka lalu masuk ke dalam dan menyusuri tempat itu. Sedangkan itu, Griffith benar-benar sudah tenggelam di dalam kegelapan. Ia pun tak bisa melakukan apa-apa lagi selain berusaha untuk mempertahankan kesadarannya. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sampai di sel penjara tempat di mana Griffith dikurung. Di saat melihat kondisi Griffith, mereka pun sangat terkejut sampai tak bisa berkata-kata lagi. Yang mana kondisi tubuhnya sangat parah hingga sulit untuk dikenali lagi. Otot kaki dan tangannya juga sudah dipotong agar ia tak bisa bergerak. Bahkan lidahnya sudah tidak ada lagi. Dan ketika melihat kondisi wajahnya, Guts sampai meminta Casca agar jangan mendekatinya. Walau demikian, Griffith masih hidup dan bisa membuka matanya. Dengan tertatih-tatih, ia kemudian mulai menyebut nama Guts. Hal itu lantas membuat perasaan Guts benar-benar sangat hancur dan juga terpukul. Sesaat kemudian, sang Algojo yang selalu menyiksa Griffith datang ke tempat itu. Guts yang sudah dipenuhi oleh rasa amarah kemudian langsung membunuhnya. Tak berhenti sampai di situ, ia juga menghabisi setiap prajurit yang menghalangi langkah mereka. Mereka lalu dengan cepat membawa Griffith pergi dari tempat itu. Tapi para prajurit kerajaan tidak membiarkan mereka kabur begitu saja. Casca dan Guts kemudian coba menghentikan para prajurit yang mengejar mereka. Tapi sialnya, kereta kuda yang membawa Griffith berhasil dihentikan oleh salah satu komandan pasukan Midland. Pria itu kemudian coba menjatuhkan mental dan semangat mereka semua dengan memperlihatkan kondisi tubuh Griffith saat ini.
Ia mengatakan kalau usaha yang mereka lakukan tak ada gunanya, karena pemimpin yang coba mereka selamatkan sudah tak ada bedanya seperti mayat hidup. Mendengar itu, Griffith yang sangat murka kemudian langsung menghabisinya. Setelah membawa Griffith ke tempat yang aman, mereka semua seakan tidak tahu harus melakukan apa selanjutnya. Karena apa yang dikatakan oleh pria tadi ada benarnya juga. Dengan kondisi Griffith seperti sekarang ini, mereka tak bisa mengharapkan apapun lagi darinya. Hal itu kemudian membuat mereka sangat putus asa. Setelah berjuang keras selama 1 tahun, tapi yang mereka dapatkan malah ketidakpastian seperti ini. Casca kemudian berusaha menenangkan mereka dan juga meminta sedikit waktu baginya untuk berpikir, sekalian menunggu kedatangan teman-teman mereka dari camp. Mereka masih belum mengetahui kalau semua orang di camp telah dimangsa oleh para monster. Sementara itu, Griffith kembali dibayang-bayangi oleh dirinya yang dulu. Sosok karismatik yang sangat dikagumi oleh semua orang. Sosok itu kemudian mengingatkannya agar dirinya jangan berhenti menggapai impiannya. Dengan tertatih-tatih, Griffith kemudian mulai bangkit dari tidurnya untuk mengejar sosok dirinya sewaktu masih kecil. Namun, ia malah menggerakkan kereta kuda tersebut tanpa arah yang jelas. Guts dan Casca yang melihat itu kemudian langsung mengejarnya. Namun, kereta kuda yang membawa Griffith malah terjungkal dan membuatnya terlempar keluar. Griffith pun hanya bisa tertawa kecil menyadari bahwa dirinya sudah berakhir. Ia bahkan tak lagi memiliki cukup tenaga hanya untuk mengakhiri hidupnya. Di tengah keputusasaannya, ia tak sengaja menemukan kembali kalung beherit yang dulu selalu dipakainya. Sementara itu, tampak Guts dan yang lainnya datang mendekatinya. Di waktu yang bersamaan terjadi gerhana matahari, bertepatan dengan munculnya makhluk-makhluk yang sangat menakutkan. Dan setelah matahari tertutup sepenuhnya, beherit milik Griffith tiba-tiba berubah menjadi wajah yang sangat mengerikan. Dan secara mengejutkan, mereka semua tiba-tiba berpindah ke suatu dimensi yang lain. Sebuah tempat aneh dengan banyak wajah yang sangat mengerikan. Casca kemudian berusaha menenangkan mereka semua yang tampak sangat ketakutan. Makhluk-makhluk aneh yang ada di tempat itu kemudian menyambut kedatangan 4 sosok iblis yang mereka sebut sebagai 4 anggota God Hand. Sementara itu, Guts dan yang lainnya benar-benar tidak mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Salah satu dari iblis itu kemudian mengatakan kalau Griffith telah dipilih oleh God Hand. Di sini kemudian terungkap kalau semua makhluk-makhluk menyeramkan yang mereka lihat disebut sebagai apostel. Mereka adalah orang-orang yang telah mengorbankan sesuatu yang berharga untuk mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa. Dulunya mereka adalah manusia sama seperti Griffith, dan setiap apostel juga memiliki beherit. Mendengar itu, Guts pun langsung menyadari kalau Zod yang pernah dilawannya adalah salah satu dari mereka. Namun, beherit milik Griffith bukanlah beherit biasa. Orang yang memegang beherit merah ditakdirkan akan menjadi anggota God Hand seperti keempat iblis tersebut. Sementara Guts dan mereka semua akan menjadi bahan persembahan agar Griffith bisa bertransformasi. Sesaat kemudian, seluruh tempat itu mulai berguncang dengan sangat kuat. Griffith kemudian dibawa ke sebuah altar untuk menjalani proses perubahannya. Di momen ini, Griffith dibuat bertemu kembali dengan nenek misterius yang memberikan beherit padanya. Wanita tua itu lalu mengingatkan Griffith akan impiannya yang ingin memiliki kerajaannya sendiri. Dia mengatakan kalau Griffith masih bisa menggapai mimpinya, dan ini adalah jalan satu-satunya menuju istana kerajaannya. Tapi agar bisa sampai ke istana itu, Griffith harus membuat jalan dengan menumpuk lebih banyak mayat menuju ke sana. Awalnya Griffith sangat ragu akan hal itu. Tapi setelah melihat tangannya yang berlumuran darah, ia segera menyadari kalau dirinya sudah melangkah terlalu jauh. Dan menyesali semua dosanya tidak ada artinya lagi saat ini. Sesaat kemudian, Guts akhirnya berhasil mencapai altar tersebut. Akan tetapi, melihat Guts malah membuat Griffith mengingat kembali penyiksaan yang selama ini dialaminya. Dan pada akhirnya, Griffith pun memilih untuk mengorbankan mereka semua demi mewujudkan impiannya. Pada saat itu juga, mereka semua kemudian mendapatkan sebuah tanda di tubuh mereka masing-masing. Cap itu adalah tanda bahwa mereka telah dijadikan sebagai persembahan. Walau demikian, Guts masih berniat menyelamatkan Griffith yang sedang dalam proses perubahan. Tapi sayang usahanya berakhir sia-sia. Sementara itu, satu persatu para anggota Band of the Hawk mulai dimangsa oleh para apostel tersebut. Casca dan yang lainnya kemudian coba menyelamatkan diri. Namun, tidak ada jalan keluar dari tempat ini. Casca bahkan harus menyaksikan Judo tewas tepat di hadapannya. Sementara itu, Guts masih terus berjuang melawan para monster-monster tersebut.
Tapi dirinya tiba-tiba berhenti di saat melihat semua teman-temannya sudah tiada dan hanya menyisakan Casca yang akan dimangsa oleh monster tersebut. Guts kemudian hendak menyelamatkannya. Akan tetapi, monster-monster itu langsung menahan dirinya. Sesaat kemudian, Griffith akhirnya terlahir kembali sebagai iblis yang bernama Femto, anggota yang kelima dari God Hand. Dia kemudian terbang mendekati Guts, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung meruda paksa Casca tepat di hadapan Guts. Menyaksikan itu lantas membuat Guts mengamuk dan benar-benar sangat murka. Ia kemudian memotong tangannya sendiri agar bisa melepaskan diri untuk menyelamatkan Casca. Tapi monster-monster itu kembali menghentikannya. Kini satu-satunya hal yang ia rasakan di saat melihat Griffith adalah kebencian yang sangat mendalam.